Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? Fine. I hope so. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum belajar, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini pelajaran kita adalah tentang meminta dan memberi informasi tentang kemampuan dan kemauan. Ada di LKS halaman 14. Kita akan belajar itu. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah can. Can itu digunakan untuk mengungkapkan kemampuan melakukan sesuatu, atau dalam bahasa Inggris expressing ability to do something. Ungkapan kemampuan melakukan sesuatu dinyatakan dengan apa? I can, I could, I can do it, dan seterusnya. Di LKS ada contohnya cara mengungkapkan kemampuan. Lalu can itu tidak dapat diiringi oleh to, tidak bisa didahului dengan to, dan can itu hanya kata kerja bantu. Can tidak berubah dalam setiap subjek, baik itu subjeknya tunggal maupun subjeknya jamak. Contoh, I can speak English, tidak ada I can to speak English, tidak ada seperti itu, karena can tidak bisa diiringi atau didahului dengan to. I can speak English, saya mampu atau saya bisa berbicara bahasa Inggris. We can do the exam, kita mampu, kita bisa melakukan ujian atau mengerjakan ujian. Ini contoh dari kemampuan diungkapkan menggunakan kata can. Ability itu artinya kemampuan yang ditandai dengan kata can. Selanjutnya, can itu digunakan ketika bentuk present atau saat ini yang sedang berlangsung, itu menggunakan can. Kalau waktunya pas itu bentuk waktu yang lampau, kejadian yang telah lalu, maka can dirubah menjadi could. Nah, diingat itu ya. Kalau could itu bentuknya pas, kalau can itu berarti bentuk present. Itu ketika mengungkapkan kemampuan. Kalau ketidakmampuan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut inability, maka tinggal saja menambahkan dengan not, cannot, tidak bisa atau tidak mampu, tidak dapat. Cara menanyakan kemampuan di LKS itu ada can you, bisakah kamu, dapatkah kamu, nah seperti itu. Nah, materinya bisa dilihat juga di LKS, itu contoh cara mengungkapkannya. Nah, yang kedua adalah penggunaan will. Will itu artinya akan. Akan itu berarti kemauan. Kemauan di LKS halaman 15 itu disebut dengan the expression of willingness. Ekspresi kemauan. Mau, akan. Itu namanya will, arti dari will. Nah, sama dengan can tadi, kalau will itu digunakan dalam bentuk present, sedangkan kalau bentuk past itu menggunakan would. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Nah, ada juga ketika kemauan itu menggunakan will, tapi ketika ketidakmauan, will-nya akan berubah menjadi want. Want, ya. Will not itu berubah menjadi want. Itu ketidakmauan, nggak mau. Namanya the expression unwillingness. Nah, itu ada contoh di situ di LKS halaman 15. My bank won't allow me to make international transaction. Itu contoh ketidakmauannya. Contoh want berubah menjadi want. Nah, sebagai tugas kalian yang pertama adalah
tulis ulang materi yang ada di sini yang telah saya sajikan tadi, mulai dari bentuk can, terus dan bentuk will, itu tulis ulang. Kalau di LKS itu cuma ada contoh ungkapannya saja. Ya, untuk menambah wawasan kalian, tulis di buku tulis kalian can dan will materi yang ada di video ini. Lalu yang kedua tugasnya adalah ask your friend what is his her best ability. Tanya temanmu tentang kemampuan terbaiknya. Nah, saya kasih contoh, kemampuan terbaiknya adalah contoh Dinda, kemampuan terbaiknya adalah cooking, yaitu memasak. Nah, bagaimana caranya sedangkan kita tidak sekelas atau lagi tatap muka? Bisa kamu WA temannya menanyakan what is your best ability. What is your best ability? Apa kemampuan terbaikmu? Tulis di sini, cari 10 teman. Nama 10 teman dan 10 kemampuan terbaiknya. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali untuk bertatap muka belajar bersama. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.